Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club, Prahara PKS, Prahara Politik. Saya mau ke Pak Yusuf Supendi. Saya juga baru kenal dengan Pak Yusuf. Salaman dulu. Pak Yusuf katanya pendiri PKS, Partai Keadilannya sebelum PKS. Berbahaya itu. Iya. Karena S itu berbahaya. S berbahaya. Itu saya PK. Hanya PK-nya toh. Iya, bisa terjadi. Saya ditelepon tadi, saya pendiri Partai Keadilan, ada S-nya apa Pak Yusuf? Bilang jangan-jangan sapi, benar juga sih. Oh, banyak komentar Bapak di koran-koran saya lihat dan juga di TV. Mungkin Bapak punya komen malam ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin perlu saya sampaikan dulu, saya kebetulan punya 35 pengacara, 8 tim, dan di sini ada 2 tim. Kebetulan pengacara saya, koordinatornya adalah Bapak Ahmad Rifai. Kemudian di belakang ada Pak Musa Effendi sebagai salah seorang pendiri Pradi. Kenapa Bapak siapin sebanyak itu? Takut digugat atau takut itu? Oh, ini yang 8 tim itu, 3 tim sebagai kuasa hukum, 3 tim sebagai penasihat hukum. Ya, apa ada yang mau gugat somasi Bapak? Oh, itu LHI, Presiden PKS, lagi saya gugat. Oh, dengan ancaman penjara 12 tahun. Tapi keduluan ke KPK itu. Baik, silakan Bu Terul. Terima kasih. Ada yang menarik, dalam 6 hari ini saya dikerubuti wartawan tidak kurang dari 150 orang. Kemudian dengan para pengamat ketemu, saya tanya, kenapa saya dikerubutin para wartawan? Saya bilang, jawab secara objektif. Jawaban dia, kenapa Yusuf berani? Apa yang di hati dan yang diucapkan sama. Ya, sebelum kalau berani kan mati cuma 1 kali, kagak ada ulangannya gitu kan. Oleh karena itu saya pada saat ini saya akan berbicara, kata Profesor Mubarak, sebagai ustadz lah, atau juga sebagai mantan santri gitu kan, walaupun pernah menjadi politisi 5 tahun di DPR. Kalau di sini dikatakan prahara, kalau saya apa yang terjadi ini 3: tragedi, malapetaka, dan laknat. Laknat. Jadi dengan terjungkilnya Lutfi Hasan Ishak, salah seorang murid saya, ini laknat. Karena dalam kacamata Islam, kalau orang korupsi, ini Pak Yani lebih paham lah, mencuri kan cuma dipotong tangannya. Tetapi kalau yang suap kan lebih tidak suap, tidak korupsi, suap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat yang menyuap dan yang disuap. Oleh karena itu, kalau yang mencuri dipotong tangannya, kalau yang disuap dilaknat, ya dari ubun-ubun ke kaki lah. Ini lebih dahsyat. Oleh karena itu harus dibayar yang sangat mahal. Pembayaran ini tidak bisa dihitung oleh uang, tidak bisa dihitung dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya bilang beberapa pernyataan saya bahwa yang terjadi ini, yang menimpa PKS, tak ada ubahnya. Sekarang PKS itu seperti ikan berada di dalam kolam sabun. Kolam sabun. Ikan berada di dalam kolam sabun.
saya kira waktu kecil masih pada tahu lah, sabun Dilso atau yang lainnya gitu kan. Oleh karena itu, inilah yang dikatakan, saya bilang, malapetaka, laknat yang sangat berat. Oleh karena itu, kalau pernyataan presiden partai yang baru itu dengan taubat, ada benarnya juga. Namun sangat disayangkan, walaupun itu untuk internal, kenapa diperdengarkan sama orang lain? Maka dengan pernyataan konspirasi berarti membuka plon, ngajak perang sama yang lain, ya kan? Buka plon ini. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ini kan Presiden PKS akhirnya terpaksa puasa juga dengan ucapan itu. Puasa dia kan? Apakah pernah ngomong ke eksternal? Tidak pernah puasa. Oleh itu pernyataan ini memang pas untuk internal, bukan untuk eksternal. Namun sayang sekali pernyataan juga barangkali untuk internal bisa juga bentuk pembodohan kepada internal itu. Itu barangkali sementara Pak Arni. Kalau yang terjadi ini menurut Bapak, yang terjadi dengan penangkapan segala macam, dan katanya ada semacam apalah, jual beli kuota, dan kemudian ada perantaranya dengan melibatkan ketua umum PKS. Bapak pernah mendengar nggak? Karena di Tempo pun berapa kali jadi laporan utama soal daging sapi ini. Iya. Oleh karena itu beberapa pertanyaan. Apakah Pak Yusuf kaget dengan ditangkapnya Lutfi Hasan Ishak? Saya bilang, kenapa kaget? Saya tidak kaget. Kenapa pada bulan Maret tahun 2011 di Tempo sangat rinci tentang bisnis impor daging sapi berjanggut jilid 1. Kemudian pada bulan Juni terbit juga dengan judul yang sama, berarti jilid 2. Kenapa kaget? Sudah jelas itu. Apa memang banyak isu di dalam ada bisnis sapi di PKS? Saya kira pertanyaan Pak Bang Karni itu ya jawabannya di majalah Tempo itu. Enggak, sebagai orang dalam, Bapak mendengar yang sama? Ya, kalau atau berdasarkan bekas orang dalam lah. Kalau berdasarkan di Tempo, memang pada saat itu jilid 1, jilid kedua LHI tidak pernah disebut. Saya juga pikir-pikir agak unik juga ini. Calon jilid ketiga, kenapa Lutfi itu tersangkut? Namun kalau dibaca dalam Tempo itu pada jilid 2 ya wajar, karena ada yang bernama Iwan Ridwan bekerja sama dengan Sengman masuk ke bisnis itu, Siapa dua orang itu? Ya kalau baca di Tempo sangat jelas. Namanya Ridwan, panggilannya Iwan, anak ketua Majelis Syuro kan? Itu. Jadi wajar-wajar saja itu kan? Baik Pak Yusuf, saya mau ke KPK dulu. Pak Karni, saya mau tanya, ini kita perlu tanggapi sebentar. Sebetulnya audio ini kan perlu tahu siapa Pak Yusuf ini. Saya akan kasih kesempatan Pak Sekap setelah Ketua KPK. Terima kasih, thank you. Silakan Pak. Selamat malam Pak Abraham Samad. Malam Pak Karni. Selamat datang di Jakarta. Selamat datang di Jakarta Pak. Sama-sama Pak Karni. Pak Abraham Samad, udah mendengar selama ini juga bahwa ada tuduhan bahwa ini konspirasi, bahwa ini tirani, bahwa ini bahkan barusan juga dibilang cara penangkapannya juga seolah-olah dibikin dramatis sedemikian rupa. Dan pengacara LAI juga mengatakan Pak Abraham memberi statement bahwa ia memerintahkan saya penangkapan itu.
Padahal katanya harusnya kan kolegial. Dan kenapa harus ada ucapan seperti itu? Mungkin Pak Abraham Samad bisa menanggapinya. Pertama, saya ingin meralat apa yang disampaikan Saudara Asegaf. Ya. Saya tidak pernah katakan seperti yang tadi Saudara Asegaf katakan. Yang benar bahwa saya menandatangani surat penangkapan dan penahanan. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata bahwa saya secara pribadi menyuruh menangkap, ya, karena keputusan di KPK adalah keputusan kolektif kolegial. Yang benar bahwa memang saya sudah menandatangani surat penangkapan dan penahanan. Tapi sekali lagi, Bung Karni, surat penahanan itu didasarkan pada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ustaz Lutfi sebagai tersangka. Bukan karena adanya konspirasi atau adanya dugaan bahwa isu yang berkembang di luar, saya sengaja menahan Ustaz Lutfi agar supaya memuluskan Pak Anies Mata jadi ketua PKS. Halo? Ya, silakan Pak, terusin. Silakan. Jadi demikian Pak Karni. Ya, tapi dari sini berkembang dari pengacara juga bahwa KPK itu ada seorang tersangka yang sudah dinyatakan juga punya alat bukti yang kuat, tapi tidak ditangkap atau ditahan sampai hari ini. Sementara ini baru 1 hari terjadi penangkapan terhadap 2 orang direktur Indoguna dan juga seorang katakanlah temannya LAI. Langsung suratnya bukan panggilan tapi penangkapan. Ada tuduhan diskriminasi. Pak Karni, Ya. KPK bekerja secara profesional dan memperhatikan prinsip-prinsip equality before the law dan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, yang harus dipahami bahwa kasus daging impor ini adalah kasus OTT atau operasi tangkap tangan. Jadi sangat berbeda dengan kasus seperti yang tadi dicontohkan oleh Saudara Asegaf, yaitu kasus pengadaan barang dan jasa, kasus hambalang yang menimpa Menpora itu. Jadi ini harus clear ya, sehingga tidak ada upaya-upaya mengelabui publik dengan membuat statement-statement yang bisa membuat publik menjadi tidak cerdas menilai sebuah perkara atau tidak jernih menilai sebuah perkara. Baik Pak. Halo? Iya Pak. Pertanyaan saya berikutnya, kalau ada tuduhan konspirasi begitu dan ditujukan kepada KPK, itu kan seolah-olah KPK tidak bekerja independen, seolah-olah ada lingkaran-lingkaran lain yang menggerakkan KPK. Tanggapan Bapak? Insya Allah Pak Karni, kami berlima pimpinan selalu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang kami yakini. Oleh karena itu, kalau ada dugaan-dugaan bahwa ini konspirasi, saya mempersilahkan Saudara Asegaf, kalau keberatan dengan penangkapan dan penahanan, melakukan yang namanya pra-peradilan, agar supaya masyarakat bisa mengetahui dengan jelas duduk perkara kasus ini sebenarnya. Apakah tawaran Pak Ketua tentang pra-peradilan itu juga berlaku untuk rekannya Pak Asegaf yang malam itu sudah menyatakan diri sebagai pengacara dari LAI tapi tidak diizinkan untuk mendampingi LAI ke KPK? Pak Karni,